Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, tinggali grogi nanti. Teman-teman memang dia nyulang. Akhirnya siap. Yang kompak dia itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat takwa, alhamdulillah kita jumpa dalam podcast edisi spesial Bulan Bakti Bahasa bersama berkarya di Bulan Bahasa. Dipersembahkan oleh Bit Takwa, bincang santai sahabat takwa. Bismillah, barokah, dirullah. Amin. Dari studio Bit Takwa, saya Pak Irsyad yang menemani Anda kali ini, insya Allah akan berbincang-bincang santai dengan narasumber yang sudah tidak asing lagi buat kita semua ya. Yang pertama ada Pak Yedi Sudrajat dan juga yang kedua ada Pak Willy yang dikabarin. Nah, beliau-beliau ini adalah guru yang mengampu pelajaran bahasa. Kalau Pak Yedi bahasa Sunda, sedangkan Pak Willy adalah bahasa Indonesia ya. Oke, mau menyapa dulu barangkali. Halo semuanya, anak-anakku. Mohon diikuti secara keseluruhan. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke, betul sekali ya. Oke. Nah, oke sahabat takwa dan bapak-bapak sekalian, jadi kan sudah pahamlah kita semua ya. Bahasa ini merupakan identitas yang melekat bagi suatu bangsa. Dan berbahasa yang baik, tutur kata yang baik juga dapat mencerminkan sebuah citra bangsa yang baik. Nah, di antara bentuk bahasa yang baik ini, ada yang sudah mulai luntur gitu. Yaitu adalah penggunaan 3 kata ajaib dalam kehidupan sehari-hari, yakni ungkapan tolong, maaf, dan terima kasih. Nah, meskipun ketiga ungkapan ini memang terlihat sederhana, tetapi memiliki makna yang besar dan juga pengaruh yang positif bagi sekitar. Nah, kira-kira nih bagi narasumber, apakah punya sebuah pengalaman mengenai penggunaan 3 kata tersebut? Boleh, mau Pak Yedi dulu silakan atau Pak Willy dulu? Pak Willy dulu, Pak Willy dulu lah ya. Oke. Mengikuti yang sepuh. Bagaimana Pak? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam. Penggunaan 3 kata maaf, terima kasih, dan tolong memang sudah mulai luntur. Bukan berarti hilang, akan tetapi berkurang. Karena memang ini efek dari globalisasi, yang mana mulai dari media sosial, elektronik, ataupun yang lainnya. Jadi menyebabkan kultur atau budaya kita, budaya ketimuran kita itu sedikit-sedikit terkikis, malahan bisa menjadi hilang. Nah, kita sebagai pendidik itu memang harus menjadikan jargon 3 kata ini harus betul-betul melekat kepada anak-anak menjadi sebuah habit, menjadi sebuah kebiasaan yang mana itu memang sudah mengalir dengan sendirinya, menunjukkan jati diri kita bahwa bangsa Indonesia, wabil khusus di MIA Takwa, memiliki anak-anak memiliki akhlak yang sangat baik tentunya. Seperti itu. Itu paling, hanya memang apalagi di tengah pandemi seperti ini jadi permasalahan besar dan PR buat kita semuanya. Yang mana komunikasi antara guru dengan siswa itu terbatas melalui jejaring sosial, apakah itu Zoom dan lain sebagainya, yang mana itu terkendala pula oleh permasalahan jaringan, apakah itu dari manalah sebabnya seperti itu. Itu paling Pak. Kalau dari segi pengalamannya sendiri gitu, Pak, pernah menemukan anak-anak yang sudah hilang rasa hormat ke orang tua, nggak bilang tolong atau nggak bilang makasih ketika dibantu, mungkin ada pengalaman seperti itu? Kalau pengalaman belum ya, karena memang intinya kalau misalnya kita ingin mendidik anak memiliki akhlak yang baik,
tentu kita sebagai orang tua menjadi cermin yang pertama. Jadi peniruan anak itu adalah berawal dari orang tuanya atau yang berada di rumah seperti itu. Tapi kalau misalnya yang di rumahnya memberikan contoh, karena biasanya kalau orang tua itu memang harus betul-betul bisa memposisikan diri kita seperti anak. Bukan berarti kita berperilaku menjadi anak-anak, tetapi kita masuk dunia mereka. Karena kebiasaan kita mungkin sudah kita lalui berdasarkan pengalaman, tapi anak-anak kan belum mengalami pengalaman itu. Dan biasanya kita sudah berpikir ada anak juga bisa. Padahal anak belum tahu, belum pernah mencoba. Contoh kecil misalnya, tolong memasak nasi misalnya menggunakan magic comb dan lain sebagainya. Kita berpikir mungkin sudah bisa, ternyata kan belum tentu bisa juga seperti itu. Nah, jadi karena magicom itu. Oke. Kalau Pak Yedi sendiri bagaimana nih pandangan Pak Yedi melihat fenomena seperti ini gitu yang kerap terjadi baik di lingkungan rumah atau sekolah atau bahkan di masyarakat dan lebih jauh lagi di medsos gitu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas waktunya dan juga kesempatannya yang sangat baik sekali gitu ya di momen yang memang di bulan yang tepat sekali gitu ya, di bulan Oktober ini memperingati atau memeriahkan gitu ya kegiatan bulan bakti bahasa yang di dalamnya memang menurut sepengetahuan saya, mohon maaf kalau lupa, di bulan bakti bahasa ini memang kita akan memperingati berbagai bahasa ya, termasuk dari bahasa daerah, bahasa nasional tentunya dan juga bahasa internasional. Kalau saya sendiri, kalau boleh saya berpendapat dan berbicara di bagian kedaerahan atau bahasa daerah, memang 3 kata ajaib ini kalau bisa diambil ya ke bahasa daerah memang sangat penting sekali, seperti kata punten gitu ya. Punten dalam bahasa Indonesia artinya permisi ya atau maaf gitu ya. Punten, permisi atau maaf. Nah, itu salah satu contoh yang memang sekarang apalagi betul tadi kata Pak Willy, ketika anak-anak di rumah berapa tahun dan sekarang masuk ke sekolah dan kita harus kembali membiasakan anak-anak agar bisa mengucapkan kata tolong, maaf, dan terima kasih. Kalau saya pribadi melihatnya di dalam kelas, kalau khusus apalagi pelajaran saya gitu ya, anak-anak ketika ingin keluar kelas, memang saya kasih password dan passwordnya memang kudu nyarios bahasa Sunda, punten, nyunkeun widi badeka jambar. Itu salah satu password yang dulu ketika saya mengajar di kelas 3, 4 sebelum pandemi gitu ya, dan itu sudah saya terapkan, kepotong pandemi beberapa tahun dan sekarang anak-anak mulai lupa Pak. Jadi pengalamannya sangat terasa sekali sekarang gitu. Itu satu saja yang akan saya contohkan pertama ya, itu tentang punten atau maaf. Ketika anak keluar kelas dan tidak bilang itu, tidak menggunakan password itu atau tidak menggunakan kata tersebut, tidak izin, rasanya asa ada yang kurang gitu di dalam hati saya sebagai pengajar bahasa, apalagi bahasa Sunda gitu ya, mungkin bahasa Indonesia pun sama. Bahasa Sunda, Pak, punten abdi nyuwunkeun widi bade kajamban. Itu adalah password untuk meminta izin. Lanjutkan passwordnya karena kita atakwa mendatangkan biasa macam saja dengan harus betul masuk kembali di bagian ya. Inang yang punten. Terus yang berjalan juga karena serang anaknya lebih banyak di kursi biasa macam saja dengan harus betul masuk kembali di bagian ya. Inang yang punten. Terus yang berjalan juga karena serang anaknya lebih banyak di kursi ya, karena PTMTT gitu ya. Jadi anak-anaknya sering di kursi, jarang anak mengucapkan kata punten apalagi untuk ngelewat apa ya, ngelewat. Lewat ya, untuk lewat. Jadi jarang lah kalau kata punten digunakan untuk ngelewat gitu ya, ngelewat istilahnya gitu ya. Dan yang seterusnya itu kata terima kasih, bahasa Sundanya hatur nuhun. Nah, itu mah sering dipakai apalagi oleh saya gurunya gitu ya. Sengaja saya pakai kata hatur nuhun sebagai tanda betul bahwa tidak disebut makhluk yang bersyukur kepada Allah atau kepada Tuhannya jika kita tidak bersyukur kepada makhluknya atau kepada sesama gitu ya. Nah, itu akan saya terapkan, akan saya cek kembali gitu di setiap pertemuan apalagi atau misalkan di dalam kelas itu anak-anak terbiasa mengucapkan terima kasih ya atau hatur nuhun ya. Dan kalau misalkan minta tolong atau nyuhunkeun bantosan kalau bahasa Sundanya, karena kalau kita ambil langsung ke bahasa Sunda sulit, kata tolong itu tulung. Makanya kata ajaibnya tulung, hatur nuhun dan punten, asal kurang enak kan gitu ya. Jadi tulungnya atau tolongnya saya ganti dengan kata nyuhunkeun bantosan, agak panjang ya. Kalau misalkan dalam kalimat anak-anak memang jarang terdengar kata Pak tiasa teh abi nyuhunkeun bantosan kemarin pisan dia mah ke alaman Pak Abdi gitu Pak Willy. Jantan aya barudak
mau botol minuman kelas 5 padahal ya, belum bisa buka botol minuman. Mereknya Al titik-titik ya, disensor atau boleh disebut ya gitu ya. Itunya buah botol ujung-ujung Pak aja. Nah, maksud saya mengertinya, Pak pangbukakeun ieu pasti gitunya, atau bahasa Indonesia minta tolong untuk bukain ini. Tapi anak-anak ujung-ujung maaf ini ada airnya amplop. Jadi ujung-ujung Pak gitu ya. Padahal harusnya Pak abdi saya teh nyungkeun bantosan pangbukakeun ini kalau pakai bahasa Sunda. Saya nggak mempermasalahkan pakai bahasa apa, tapi anak memang berbahasanya berkurang gitu ya. Apalagi kita di sini bisa sedang membahas itu tentang berbahasa gitu. Itu salah satu pengalaman yang saya alami. Kalau terima kasih alhamdulillah ya anak-anak. Ngatur mohon Pak ya terus diieukeun gitu ya. Tapi kalau tolong memang agak sulit gitu. Tolong agak sulit, punten juga lumayan, kalau terima kasih mah bagus. Gitu. Paling itu sih pengalaman terbaru atau yang kemarin-kemarin kealaman gitu. Pengalamannya. Kalau mungkin ada solusinya gitu biasanya Pak Willy menghadapi anak-anak itu punya suatu rumusan tersendiri gitu agar anak lebih bisa terbiasa lagi menggunakan kata-kata ini. Ya, jadi sebetulnya seperti tadi yang dibicarakan, jadi kita itu cerminan, betul Pak ya. Jadi bukan hanya kita mentransfer sebuah ilmu kepada anak-anak, tapi kita pun mentransfer sikap, perilaku, perbuatan, dan tata cara kita berbicara. Mereka itu akan sangat mengikuti dari kita, mulai dari cara kita berbicara, menyapa mereka, senyum kita, itu betul-betul menjadikan cerminan. Jadi kalau misalnya ada anak bermasalah dalam hal masalah mengucapkan terima kasih atau minta tolong dan lain sebagainya, itu 100% bukan kesalahan anak. Karena memang anak itu adalah prosesnya proses meniru. Nah, kita yang lebih dewasa itu harus mengajarkan kepada mereka seperti itu. Seperti misalnya kan sekarang anak-anak itu anak lebih enjoy kalau misalnya mau komunikasi dengan gurunya, apakah melalui WhatsApp ya, ataupun melalui telepon mereka itu. Dan kadang ada yang tidak mengucapkan salam dan lain sebagainya. Nah, kita tegur dulu. Jadi itu merupakan salah satu pendidikan. Dengan siapa, salam, kelas berapa, gitu. Kemudian setelah selesai maka kita ucapkan yang terakhir, apakah dia sudah memberikan tugas dan sebagainya, ucapkan kita terima kasih. Karena kenapa? Kita menjadi prototipe mereka di sekolah. Jadi kita sebagai prototipe itu harus bisa memberikan cerminan itu, dan mereka pun akan melekat. Biasanya sikap dan perilaku yang muncul akan terus menerus itu jika berada di bawah alam sadar. Jadi di saat habit kebiasaan itu. Sekarang anak-anak kenapa susah mengatakan tolong, terima kasih, dan sebagainya? Karena hampir 1 tahun mereka berada di rumah. Tidak bersosialisasi dengan teman yang lainnya. Malahan lebih pada ke dalam games ataupun aplikasi-aplikasi lainnya gitu kan. Dan ini PR besar menurut kita. 1,5 tahun ini untuk membalikan perilaku anak-anak kembali seperti semula itu, ini merupakan PR sangat besar, dan kita jangan pernah mau menyerah. Gitu. Seperti itu ya. Mungkin dengan Pak Yedi mau ditambahkan? Kalau menurut saya betul sekali ya Pak Willy. Jadi kalau dalam di sekolah contohnya gitu ya, anak-anak memang mendapatkan pembiasaan itu di dalam kelas. Contoh kecilnya yang tadi sudah saya contohkan, ketika saya menyuruh anak untuk mengambilkan sesuatu, saya pakai kata tolong. Tolong jang pangnyaanakeun punten gitu ya. Punten jang pangnyaanakeun anu misalnya gitu. Anak sudah mengambilkan tadi dan saya sebutkan atur nuhun. Itu contoh di dalam kelasnya. Dan ketika memang sudah keluar kelas, kalau nanti sudah PTM-nya normal, kita akan lebih sangat mudah, maksudnya nanti anak akan ada anak ngelewat, kita tegur. Kalau sekarang kan jarang anak yang ngelewat ke depan guru atau dengan temannya main, kita susah gitu untuk memantaunya, karena hanya kita bertemunya di dalam kelas saja. Kalau untuk di rumah, apalagi di lingkungan sekitar ya malah akan lebih susah lagi gitu ya. Mudah-mudahan di momen ini benar-benar akan menjadi PR untuk sekolah atau untuk kita semua, untuk guru dan juga untuk teman-teman gitu ya, untuk anak-anak sekalian yang ada di rumah. Kalau 3 kata ajaib itu mau pakai bahasa apapun sama ya, mau pakai bahasa Sunda, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Arab dan sebagainya, karena inti dari 3 kata itu bukan di bahasanya, tapi pesan yang ingin disampaikannya. Kalau maaf berarti permintaan,
Benar. maaf bahwa dan sebagainya. Kalau tolong berarti kita memang meminta bantuan orang lain dan berterima kasih sebagai tanda kita bersyukur atau menghargai keberadaan orang lain yang membantu kita atau memberikan kita bantuan dan sebagainya. Intinya itu sih, lebih ke isi, bukan hanya katanya nuhun, bukan kata nuhun atau terima kasih, bukan, tapi isi. Ya, itu paling Pak Irsyad. Oke. Baik, barangkali dari Pak Wil atau Pak Yedi memberikan sebagai closing statement-nya lah bagi sahabat-sahabat takwa yang mendengarkan dari rumah, boleh ada sebagai kata pamungkasnya gitu. Udah closing lagi ini Pak Wili? Baru juga dimulai ya. Tidak apa-apa ya. Mangga Pak Wili giringan. Iklan berapa? Nanti kita dapat royalti. Ya. Belum kelihatan. Ya, jadi kebiasaan anak dalam mengucapkan terima kasih, minta tolong, kemudian permohonan maaf, itu bisa terlaksana jika pemantauan dan contoh yang konkret dari kita semuanya sebagai orang dewasa. Baik itu orang tua di rumah ataupun kita sebagai gurunya. Dan jika ada anak yang salah melakukan itu, maka kita tegur, diperbaiki. Karena mereka pun proses meniru seperti itu. Itu paling Mbak. Dari saya paling sedikit ya, tidak akan banyak seperti yang lainnya gitu ya. Ya pokoknya mah intinya mah tadi sudah saya sampaikan, tapi kan saya sampaikan kembali untuk anak-anakku yang ada di rumah yang menyaksikan video ini, kalian harus menyimaknya, memahami, meresapi dan melaksanakannya ya, atau mengaplikasikannya. Kayak diulang, mau pakai bahasa apapun, asal kalian mau menggunakannya, bahasanya kalian pakai, gak usah malu, gak usah sungkan, dan jangan merasa apa ya, kalau mengucapkan maaf itu merasa rendah gitu ya, atau merasa nasi orang menikudu minta maaf gitu. Nah, mau kita salah, mau kita tidak, ucapkan kata maaf tersebut dan jangan malu untuk mengucapkan terima kasih gitu ya, karena kayak menikudu terima kasih sih, nggak usah untuk kudu padahal mana itu. Karena harus dimulai dulu ya, harus dimulai dari sendiri, dari diri sendiri. Nanti teman pun akan mengikuti kita. Kalau kitanya sudah terbiasa mengucapkan 3 kata tersebut, nanti teman akan mengikuti. Nanti kalau ada orang lain yang lebih banyak melihat kita melakukan kebaikan, insya Allah orang lain pun akan mengikuti kita dan itu menjadi amal untuk kita sebagai contoh ya, sebagai contoh karena kita sudah melakukan kebaikan. Itu saja Pak. Jadi kita harus sering mencontohkan. Ya, begitu. Di dalam pepatah Arab ada yang mengatakan lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Jadi mencontohkan dengan ucapan berupa perbuatan itu lebih fasih daripada ucapan dengan kata-kata seperti itu mungkin ya. Iya. Baik, terima kasih banyak untuk Pak Willy dan hatur nuhun pisan. Sami-sami Pak Irsyad, sami-sami. Hatur nuhun Pak Willy. Oke. Sahabat-sahabat apa sekalian, silahkan nanti boleh diisi di kolom komentar kesimpulan dari podcast kali ini atau ada opini-opini lainnya. Yang paling menarik nanti akan mendapatkan hadiah yang menarik juga ya, door prize dari panitia. Baik, sahabat takwa, kita manusia perlu mengucapkan maaf karena manusia tidak pernah lepas dari kesalahan. Betul. Kita manusia pun perlu mengucapkan tolong karena kita makhluk sosial, makhluk yang punya keterbatasan, bisa terwujudnya kebutuhan kita itu karena bisa ditolong oleh orang lain. Sedangkan kita perlu berterima kasih karena seorang hamba Allah tidak dikatakan hamba yang bersyukur ketika dia belum bisa mengutarakan terima kasih kepada sesama manusia. Baik, demikianlah podcast Bitako kali ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa ya nanti di pertemuan selanjutnya. Silakan.